Halo Paranois. Ketemu lagi dengan saya Tretan Muslim dan siapa? Ada Coki Pardede di sini. Yoi, di sebuah acara yang berjudul Musuh Masyarakat. Dan kali ini tentunya kita seperti biasa akan selalu membahas topik-topik yang unpopular opinion di masyarakat ya Pak. Benar, ya? Yang menyebabkan kita menjadi musuh masyarakat. Nah kan. Tapi itu adalah opini kita berdua. Betul. Jadi podcast ini Paranois tidak dianjurkan untuk didengarkan bersama orang tua. Oh. Iya dong, jelas dong. Sudah Karena jelas. belum tentu pendapat kita senada dengan orang tua Anda. Benar. Dan juga apalagi kalau orang tua Anda misalnya adalah konservatif yang pemikirannya tuh Terlalu terlalu lurus. Kaget dengan perubahannya. Sudah jelas pasti emosi mendengar opini-opini kita ya. Iya, Jadi, kaget dengan perubahan seperti ini ya, ojek pangkalan sama ojek online. Oke, pokoknya yang jelas kalian kalau dengerin ini jangan dengerin bersama orang tua. Betul. Bersama teman-teman yang tidak asik, suka share-share yang berbau agama. Sudah jelas tidak asik. Kalau mendengarkan ini bersama mereka pasti berbantah-bantahan, timbul perdebatan. Jadi waspada, dengerin ini di tempat aman. Kita sarankan pakai hands free atau Pakai headset aja. Ya. Ya udah langsung aja Coki, kita mau bahas apa nih? Topik kita kali ini menurut gue cukup seru sih. Apalagi kayaknya lu akan mengalami ini. Bukan elunya sih, kan lu kan baru menikah. Ya. Nanti lu kan bisa kemungkinan punya anak. Pasti punya anak dong. Yoi. Akan mengalami hal ini. Mengenai ospek Pak. Ospek. Ya, dan judulnya adalah kita berdua setuju ospek yang kejam. Hati-hati. Ingat, baru judul aja sudah mencerminkan opini musuh masyarakat. Tapi tenang, kita akan mempertanggungjawabkan. Oh iya, jelas. Opini walaupun kita doang. namanya musuh masyarakat, opini-opini kita jelas kontroversial, kita tetap punya alasannya. Yoi. Bukan berarti kita jadi musuh masyarakat tanpa sebab. Tapi sebelum kita menjelaskan alasannya, kayaknya ada baiknya kita cari tahu dulu apa definisi dari ospek itu sendiri sih. Oh, iya. Kita tidak dari KBBI karena terlalu benar KBBI. Kita dari Wikipedia saja. Wikipedia. Karena siapapun bisa mengedit. Oh gitu ya? Oh iya bro. Loh, lo nggak tahu? Semua yang ditulis di Wikipedia itu bisa diedit semua orang. Berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan, bro. Lo iya nggak apa-apa. Kita dari situ aja, jangan dari yang benar. Ya udah. Apa Nih. definisi ospek? Dari Wikipedia, jadi ternyata Orientasi. Blok. So-soan ngomong Wikipedia diedit. orientasi studi dan pengenalan kampus. Oh. Jadi orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek merupakan kegiatan awal bagi setiap peserta didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi. Gue baca lagi ya. Yoi. Jadi ospek ini dengan seluruh rangkaian acaranya merupakan pembentukan watak Oh iya. bagi seorang mahasiswa baru. Dengan kata lain bahwa baik tidaknya kepribadian mahasiswa di sebuah perguruan tinggi dapat terlihat oleh baik tidaknya pelaksanaan ospek di perguruan tinggi tersebut. Tidak bisa menilai manusia hanya dari 3 hari. Tidak bisa. Ospek ini takabur. Tapi ini menurut Wikipedia ini loh. Wikipedia yang takabur berarti. Karena nggak sesempit itu. Terlalu gampang menilai manusia 3 hari, bro. Ya kan? Sumpah ini gue nggak bohong ya. Kenapa? Ini kan gue buka nih di Wikipedia. Jadi Wikipedia udah bikin definisinya. Terus di bawahnya ada tulisan bintang. Artikel ini perlu didiverifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Dia sendiri tidak yakin, bangsat. Terus kenapa diterbitkan? Berarti intinya ini adalah untuk pembentukan watak Biasanya dan pengenalan kampus. Pengenalan kampus. Betul. Jadi 2, pembentukan watak dan pengenalan kampus. Tapi yang berkesan biasanya adalah penyiksaan senior. Biasanya. Betul. Terutama di Indo nih yang teringat adalah ospek tuh tidak ada yang menyenangkan biasanya, Cok. Betul. Sebenarnya kita penasaran juga nih. Sebenarnya ospek di luar negeri tuh gimana ospek di luar jangan negeri? salah Pak. Gimana tuh? Ospek di luar negeri itu tergantung negerinya. Oh. Kalau kayak di negeri-negeri Suriah tidak ada ospek. Gimana mau ospek? Ospek di sana menghindari rudal. Wow. Langsung ospek di negara ya, jangan yang Suriah, bro. Kok sempat mikirin ospek di sana? Mikirin drone, menghindari drone di sana. Yuk. Mikirin di Suriah ada ospek gimana? Bentar dulu. Nah, ospek. Jadi ternyata Pak, ini sumbernya dari blog mamikos.com. Waduh. Pokoknya sumber kita yang tidak jelas. Tidak relevan, tidak bonafit.
Yang penting ada di internet. Yang ya? penting ada. Jadi menurut blog mamikos.com ada 7 negara yang memiliki nuansa ospek positif, Pak. Tuh, ada juga yang positif ya. Tapi gue yakin kita pasti tidak setuju nih. Yang pertama dari Jepang. Jadi kan kalau ospek di Indonesia kan biasanya kan junior ngapain senior, Pak? Menuruti. Ya Ya kan? biasa gitu. Ada aturannya, Bro. Apa? Aturan 1, junior mengikuti senior. Mm-mm. Gimana aturannya? Gimana, Yang Bang? ada 3, Cok. Ya intinya senior selalu gini. benar. Nah. Ya. 1, senior selalu benar. Heeh. 2, junior selalu salah. Iya. 3, kalau senior salah, Iya. kembali ke peraturan pertama. Begitu. Betul. Ini senior atau Fir'aun nih, Bang? Ini kita lihat ya. Kalau di Indonesia kan gitu. Ya, Kalau di Jepang beda, Pak. gimana tuh? Di Jepang malah kebalikannya, senior yang melayani junior Oh. dengan memberikan informasi apapun tentang kampus dan seluk-beluk kampus. Gitu, Pak. Tapi ini jadi nggak berusaha dong mahasiswanya dong. Betul, Tidak- betul. Tidak apa gunanya, kan mau ngelatih mental, ya Betul, betul. Dan menurut gue ini juga membuat maba-mabanya tuh jadi manja kan? Jadi gitu. manja. Benar gak sih lo Jadi maksud gue? Jepang nggak setuju Jepang. Iya, Jepang mungkin ini masih dalam pengaruh efek radioaktif, Pak. Kenapa radioaktif? Lo Hiroshima Nagasaki. Lama amat efeknya sampai sekarang. Dan lo nggak tahu kenapa orang Jepang lebih pendek dibanding orang Asia lain? Kenapa? Lo itu karena efek radioaktifnya, Pak. Kan di Hiroshima Nagasaki doang, Bro. Lo bom atom itu kan radiasinya ke seluruh Jepang, Pak. Kenapa bahas bom atom ente? Ini kan ospek. Kita tidak setuju. Tidak setuju. Terlalu gampang bagi mahasiswa. Yang kedua, yaitu di Jerman, Pak. Ah, Nah, Jerman kan kesannya kan kayak Nazi, Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata mereka kalau ospeknya menyenangkan, Pak. Oh. Jadi kalau ospek di Jerman itu tidak pernah ada ospek dengan nuansa pembulian. Oh. Jadi di situ selalu seniornya sangat ramah. Jadi sama nggak ada juniornya. kata-kataan bapak di sana. Hah? Hah? Nggak ada. Jadi ada maba Muller. Misalnya nama bapaknya Muller gitu kan, sama kayak di Jerman Indonesia. Muller. Nah, yang ketiga Skotlandia, Pak. Oh, Skotlandia. Ini cuma beberapa hari yang pertama. Udah gitu siangnya kayak biasa mereka perkenalan kampus, terus malamnya mereka boleh nginep di rumah seniornya, Pak. Juniornya. Ini bukan ospek, ini kumpul kebo. Skotlandia. Anda mentang-mentang nggak ada Pak RT, Anda bisa kumpul kebo. Apa ospek? Baru kenal. Kok kumpul? Kan baru kenal dia. Oh iya benar juga ya. Kenapa baru kenal boleh nginep ya? Anjing juga nih. Makanya. Udah gitu nanti ada pesta kebun. Anjing nih dulu lihat nih. Iya. Jadi abis nginep terus di rumah seniornya mereka kan pesta kebun, nonton film bareng-bareng dan Nah. masih banyak. Iya kumpul. Nah, nggak ada Pak RT ya begini di Skotlandia. Bebas, baru kenal. Iya. Satu kampus langsung. Tapi kalau kita balik lagi Pak ke definisi dari ospek di Wikipedia, ini tidak membentuk watak, Pak. Makanya ini Ini mah mah apaan? Ini mah cuma ramah tamah, bro. Pertama-tama Kurang. tidak menyiapkan mahasiswanya untuk kehidupan yang sebenarnya nanti. Benar. Yang adalah kehidupan keras. Berarti di Indonesia ospek-ospek kejam itu bagus juga, Bro. Bagus, Bro. Tapi kita lihat dulu kejamnya yang seperti apa. Betul. Ya kan? Kejam kan ada kejam fisik dan kejam mental. Betul. Yang saya setuju sih kalau kita berdua nih, yang kejamnya kejam secara mental, Cok. Misalnya Pak, yang Misalnya pertama. disuruh cari barang-barang susah. Itu dulu pernah di ospek kayak gitu ya? Dulu susah, Pak. Aku suruh cari gini, minuman. Lo waktu itu nih ospek lo kuliah atau lo lagi kan soalnya Ospek madrasah. Enggak serius lo yang benar. Ya namanya ospek kuliah, Cok. Enggak, Pak. Kalau dari SMA ada ospek. Itu mos namanya, mos. Loh, apa bedanya sama, Bro? Beda, Bang. Bedanya apa ya? Ya dulu mos tuh hanya sedikit. Sebenarnya sama sih, masa Loh, kan sama kan? masa Apa gua bilang sama kan mos emang? tuh masa orientasi siswa. Iya, Oh, yang pakai tali rafia. iya, yang rambut dikuncir ini, Iya, betul. yang dikuncir 7 gitu-gitu. Yang dikuncir. Oh, itu itu. Itu SMA itu yang kayak biasanya. orgil Apa orang orgil? gila kan itunya kan juga Ya Allah, kuncir-kuncir. tua banget istilah orgil. Sap. Itu sama berarti Lo mos yang mos. lo malamin. Mos yang ngalamin dua-duanya. Ente sekolah gimana sih? Gua nggak pernah datang kalau lagi mos. Bukannya di absen tuh, maksudnya harus memenuhi. Kalau enggak boleh ikutan. Enggak, dulu ini. gue ya tetap nggak masuk pakai jadi kan bokap gue dokter. Ini sumpah ya, bokap gue dokter. Jadi gue bikin surat sakit palsu gitu selama seminggu. Nah, kebongkar ente kebohongan ente. Ya udah apa-apa.
konsekuensinya ke gua apa? Udah nggak- Ditarik ijazah ente. Enggak, kalau ospek itu harus ikut, Cuk. Kalau ente Oke, nggak lu ikut- apa ospek lu langsung? Dulu aku ospek itu suruh bawa ini, Pak, bawa karung. Terus dipotong botak. Aku dulu ospek perawat soalnya. Terus apa hubungannya botak perawat? Makanya apa hubungannya? Suruh cari minum-minuman yang susah namanya. Heeh. Mereknya Ponari Sweat. Nggak mungkin ada, Sumpah, bro. Cuk, akhirnya ditulis sendiri sama temenku. Jadi Pokari itu di C-nya dicoret jadi Ponari Sweat. Tapi beneran ada Ponari Sweat. Ya nggak ada, bangsat. Akhirnya diketik sendiri gitu. Pas ditanya Ponari Sweat, ini Ponari Sweat. Ya Allah, goblok banget sih. Terus seniornya Terus disuruh dicari rempeye Heeh. yang udangnya berdiri. Nah, gimana tuh ente? Hah? Maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti. Rempeye tahu nggak itu? Oh tahu, itu kan dari udang. Ada udangnya. Iya. Nah, udangnya yang standing. Susah. Ah. Makanya itulah susah-susah. Oh. Terus suruh cari bolpen mereknya lupa apa gitu. Dan bolpen itu di Gramedia nggak ada, semua nggak ada. Adanya Itu mungkin karena di Madura nggak ada Gramedia kali. kan aku kuliah di Surabaya, bro. Di Madura mah bukan nggak ada Gramedia, nggak ada ospek. Langsung masuk. Yang niat kuliah, niat masuk. Nggak usah. Gitu. Pokoknya biasa ospek tuh suruh cari barang-barang yang susah tuh. Oke, nah coba kita dari semua ospek yang pernah ada, coba kita list, kita kasih tahu apa yang kita setuju ya. Yoi. Misalnya yang pertama, mencari barang-barang susah, kayak misalnya tadi mencari rempeyek dengan udang standing, Ya. terus pensil atau pulpen dengan merek-merek susah, Ya. itu gue setuju. Kenapa setuju? Lo itu balik lagi ke definisi melalui Wikipedia, Oh. pembentukan karakter. Karena Pak, mencari barang-barang susah, kata kuncinya itu adalah di mencari. Mempersiapkan mahasiswa untuk nanti kalau mengerjakan tugas mencari copy paste di Wikipedia. Oh, yang susah-susah ya? Harus Pak, Oh. mencari mencari joki skripsi. Oh. Gitu-gitu, Jadi sudah Pak. mencari dosen pembimbing. Betul. Oh, jadi memang harus dibiasakan mencari-mencari. makanya Dari dicari mulai susah. yang susah-susah. Hmm. Gue setuju nih kalau yang Ya, kayak gini. ya. Karena memang kan kalau mencari kan apa efek sampingnya ke dia? Nggak ada, bro. Ya. Dan melatih kreativitas, bener kan? Itu Asal temen lu. mencari susahnya tuh diambil hikmahnya bahwa nanti sepanjang kuliah kalian akan menemukan hal-hal yang susah dicari, begitu mungkin ya. Bener, bro. Iya. Dan itu akan membuat kita tuh kreativitasnya tuh tertantang. Lo temen lo tuh yang ganti Pokari Sweat jadi Ponari Sweat? Ponari Sweat kreativitas, bro. Oh. Lagian masih masuk akal sih kalau nyari bolpen ini, nyari ini. Yang susah itu kalau suruh mencari kekurangan presiden. Itu baru nggak bermanfaat. Iya, takutnya kan. Kenapa? Terus kalau dapat juga kenapa? Ya makanya itu masih mending suruh mencari Oke. benda gitu. Yang kedua ada lagi apa Pak jenis-jenis ini? Coba gue ospek lihat. yang susah, yang menyiksa mental ya. Yang menyiksa mental. Pokoknya yang kita kasih tahu yang kejam seperti apa yang kita setuju ya. Yang kejam tapi Heeh. kejam bukan fisik, kejam Bukan. mental. Meminta tanda tangan senior. Oh iya. Lo pernah nggak ngalamin tuh? Gue dulu pernah. Suruh 100. 100 senior disuruh minta tanda tangan. Terus seniornya sok-sok jual mahal begitu. Iya benar. Karena mungkin balas dendam, mereka susah dulu. Benar. 100. Menurut gue ini perlu Pak. Perlu, kenapa? Karena ada kemungkinan orang yang lulus kuliah itu jadinya marketing, Oh. agen asuransi. Jadi Iya kan? harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Masih bermanfaat ya. Masih bermanfaat. Meskipun 100 senior kelihatan banyak, tapi ada manfaatnya. Sekaligus melatih komunikasi, bro. Betul. Biar- Dan nanti kan tanda tangan senior itu saran gua lo simpen Hah? sampai lo latihan lo palsuin. Nanti lo bikin tagihan-tagihan tuh pakai tanda tangan senior itu. Jadi begitu 2 bulan kemudian ada orang-orang Ambon datang ke rumah senior. Wow. Itu mah dengki. Itu kejam secara mental. Tapi lo pernah nggak Masih waktu itu masuk dimintain? Gue dulu kalau nggak salah pernah ya waktu itu ikut. Tapi waktu itu gue nih yang SMA gue ikut MOS. Disuruh mintain tanda tangan senior. Terus Senior gue tuh ada yang tanda tangannya wadaw banget Pak. Susah banget Pak. Ternyata gue tanya itu si kakak itu kenapa tanda tangannya susah banget. Oh itu memang Parkinson. Wah. Ya kalau dia tangannya Parkinson ya nggak bisa tanda tangan dong. Bisa dong. Kayak detak jantung. Kertas buram itu namanya. Lagian ente dengki kan banyak senior. Kenapa Parkinson diminta tanda tangan? Yang jelas setuju ya. Setuju. Minta tanda tangan banyak meskipun sulit Kayak- tapi bermanfaat. Dan kan kalau bisa dia jadi wartawan atau apa ya nggak apa-apa lah.
Ada lagi Dan yang lu kalau waktu itu jadi senior, kalau dimintain gitu lo persulit junior gak? biasa ditanya-tanya dulu. Hmm. Misalnya kamu senang kuliah di Fakultas Kesehatan? Wah, Oh. senang. Artinya fakultas apa? Waduh, Ayo. nggak tahu gue. Ya makanya itu. Udah gitu, gue juga setuju sama yang jurit malam. Oh, yang dikerja-kerjain Mm-mm. setan itu ya? Iya. Yang di dalam gelap pura-pura ada setan. Iya, ya lo tahu nggak sih kalau di ospek itu Hmm. di kuliah itu biasanya nanti ada satu sesi namanya jurit malam, Ya. di mana mabanya itu ditakut-takutin, Pak. Disuruh keliling-keliling. Jadi nanti dulu. ada satu rute, di rute itu biasanya nanti ada kakak kelasnya yang udah pakai baju-baju setan. Oh. Yang nanti nakut-nakutin Pura-pura ya, seniornya. untuk Betul. menyiapkan mental ya. Menurut gua kalau kita balik lagi ke definisi dari Wikipedia untuk pengenalan kampus ini benar. Malah menurut gua jurit malam itu harusnya lebih bisa mengenal kampus kita, Pak. Terutama yang kampusnya beneran angker. Satu, Iya. yang kedua, gimana kalau saran gua nih di jurit malam itu bukan cuman ada yang setan-setan gitu, memang dibikin sesi keserupan, di mana pendiri-pendiri kampus yang lama itu disamen. Jadi keserupan pendiri kampus, Pak. Baru ditanya-tanya, bener dong saya. Biar lebih real ya. Biar lebih real daripada diceritakan. Oh. Misalnya kan seniornya. Kapan kampus ini dibangun? Bentar, kesurupan pendiri yang membangun kampus. Enggak, ini penting juga terutama kampusnya yang angker-angker. Bener. Jadi udah terbiasa dengan setan-setan. Betul, Ya, Pak. Ya, ya. Ya kan gini, biasanya kampus tuh bagian horornya itu disembunyiin, Pak. Oh, Malah mahasiswa tuh harus tahu. Ente dulu kampus mana? Di Gunadarma. Horor nggak di sana? Horor, Pak. Di kampus G itu ada kuntilanaknya. Tapi pada saat ente ospek, ente nggak ikut ospek ente. Nggak ikut, tapi gue taunya tahu sendiri. Tapi kan kalau kita ospek dikasih tahu di tempat sini horor-horor kan kita menjadi ini. Dan nggak, menurut gue yang ide gue yang tadi tuh bagus, serius deh. Yang ngesamen Saman pendiri pendirinya. kampus, Ya iya. Allah. Terus dia udah gitu kan lo lihat kalau kita ke kampus itu kan foto rektor banyak, Pak. Di kampus Iya, manapun kan. Kasihan arwah rektor yang udah meninggal, bro. Dia udah tenang di alam sana ya kan. Aku sudah membangun kampus. Kenapa dipanggil lagi? Gak usah, tolong jangan ikutin saran barusan. Tidak perlu mensamen arwah pendiri kampus, gak usah ya. Tapi ini pastikan juga, Apa? maksud kalau kampusnya apa namanya Mm-mm. terlalu angker, Mm-mm. misalnya yang nakut-nakutin seniornya cuma 5. Iya. Tapi makin malam ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo. Solusinya Anda pindah kampus kalau itu. Kampus Anda dibangun di bekas kuburan. Kalau udah terlalu setan, kenapa seniorku semangat banget jadi setan? Lu kenapa dilempar transparan? Itu harus hati-hati juga, ya kan? Lagi seniornya juga apa namanya? bener. Jangan Tapi banyak lagi cerita setan kayak gitu, bro. gimana? Lagi dikerjain, tadi bukan senior tapi emang beneran setan. Ya makanya itu harus bisa dibedain. Kalau kampus Anda di kota mungkin setannya dikit. Betul. Kalau sebelahan sama Lawang Sewu, evaluasi diri Anda. Oke, lanjut. Berarti bagus ya. Itu yang kayak gitu bagus Jurit pembentukan. malah, Itu pembentukan baru karakter. pembentukan watak Oh. tanpa melukai fisik. Mm-mm. Iya bener dong, karena untuk apa maba dilukain fisiknya? Fisik nggak luka, trauma bertahun-tahun melihat pocong ente. Makanya jangan terlalu kejam dan Nggak, harus dikasih tahu. nggak, tapi kalau gini gue setuju. Setuju ya, untuk pembentukan dan agar terbiasa dengan pengenalan secara fisik dan secara gaib. Secara Nah, gaib, penting. betul. Yang terutama yang mensaman tadi gue sangat setuju. Masih maksa mensamen pendiri kampus. Tapi biasanya tuh senior suka ini lagi pura-pura berantem depan Nah itu junior. dia yang paling sampah. Aktingnya jelek, brengsek. Dulu aku gitu pak. Ya Allah, aku kan udah dikasih tahu sama kakak aku kan apa namanya Ya. senior di kampus itu juga dulu. Dia Oke. udah lulus, dikasih Iya. tahu nanti kalau kamu disuruh nulis surat hitam. Mm-mm. Jadi surat hitam ini adalah surat yang dibenci, Iya. senior yang dibenci. Surat pink, Iya. senior yang disuka. Oke. Aku nggak bikin karena udah tahu nih pasti rese. Iya. Bener lah pas lagi diskusi senior masuk. Buar. Mm-mm. Bangsa, apa lagi? Mana bulan puasa bro, malam-malam bro, Oh iya. jam 12 malam. Mm-mm. Siapa yang nulis ini surat hitam? Kan lu yang nyuruh, brengsek. Udah pokoknya bubar. Gak ada yang ngaku kan? Iya. Gak ada yang ngaku. Sampai disumpah bro, disumpah Iya. demi Allah bro. Waduh. Semuanya sumpah demi Allah. Waduh. Kayak perekrutan jihadis bro.
Kayak pengikraran yang aku siap Yang serius sekali mati demi negara ini gitu-gitu, Bro. Serius lo. Terus ada Kami- yang ngaku pasti kan? Enggak, Pak, semua diem, Pak. Anjir. Tapi semuanya sumpah demi Allah. Mm. Kami bersumpah demi Allah. Aku apaan masalah surat hitam surat pink doang sampai sumpah semua dia demi Allah. Itu yang paling benci aku, Cok. Dari ospek. Tapi kalau gitu ya lu setuju nggak menurut lo? Gue setuju, tapi actingnya harus lebih bagus sih menurut gue. ya kalau karena nggak masuk akal, aktingnya jelek. Bubar. Tahu kan orang-orang begitu aktingnya sampah kan. Iya. Terus yang lain pada ada apa ini, ada apa? Ya Allah. Kalau mau acting, maksudnya manajemen konflik itu yang lebih natural lah gitu. Betul. Yang lebih nggak ketebak gitu. Iya. Tapi kan udah pasti ketebak, Udah pasti ada ketebak. manajemen konflik. Dan jadi buat maba ya, kalau misalnya lo dengerin ini terus lo nanti jadi maba gitu, lo percaya aja sama gua sama Muslim. Kenapa? Itu kalau senior lo berantem, itu kemungkinan besar fake gitu. Nah, Iya. iya, tapi harus dilihat dulu. Hah? Kalau senior Anda pura-pura berantem, Iya. masih kelihatan fake, ya itu Anda masih bisa tertawa-tawa. Tapi Iya. kalau berantem Brimob datang Satpol PP, itu demo rusuh. Lihat-lihat dulu, ya kan? Seniorku sangat ulet sekali. Serius sekali membuat manajemen konflik. Kenapa ada gas air mata dan water cannon? Kampus Anda digerebek namanya. Harus Itu yang lihat-lihat. lari ya. Lari itu. Jangan sampai ya. Tapi nggak setuju kalau ada acting berantem itu. Iya karena itu kenapa anjing bangsat. Tapi kalau kita ngomong ospek tadi kan yang kejam, walaupun kita setuju sama kejam yang kayak gitu yang kita setuju. Kejam secara mental, menempa Secara ya. mental menempa, karena maksud gua tidak membahayakan fisik dan jiwa, Pak. Dan tidak merugikan kesehatan. Dan menurut gua nggak bakal ada yang trauma kok dari misalnya disuruh cari tanda tangan 100 senior Iya. atau suruh cari benda-benda aneh, jurit malam, nggak ada. Nggak ada ya. Gak ada yang trauma. Tapi kita juga ada yang tidak setuju, Pak. Kalau kejamnya tuh melewati batas kemanusiaan yang hakiki. Secara fisik biasanya. Secara fisik atau membahayakan kesehatan. Sampai ada yang beberapa kasus tuh sampai dipukulin, Bro. Nah itu gua nggak setuju tuh. Yo. Maksud gua kenapa? Emang Ada yang suruh ini, Cok. Mm-mm. Push up. Mm-mm. Suruh push up, suruh lari-lari. Mm-mm. Ini ingin membentuk mental apa membentuk badan nih sebenarnya. Nah ini nih, Ya kan? gue bakal kasih tahu Bapak Tretar Muslim yang gue yakin lu juga pasti nggak setuju sama beberapa jenis ospek yang akan gue sebutin beberapa ini. Yang pertama itu Yang pernah terjadi nih ya. yang pernah terjadi dan ini ada sumbernya, Pak. Yang pertama adalah meminum air bekas bercampur ludah teman sebelumnya. No. Ini dari Tribun News, Pak. Waktu itu ya bener ada kasus, jadi mereka satu botol minuman, Cok. Iya. Kalau nggak salah dituangin ke tutupnya itu kalau nggak salah. Mm-mm. Terus Kita nggak usah sebut kampusnya ya. Nggak usah sebut. Pokoknya dia terjadi di salah satu kampus di Indonesia, di mana mahasiswa barunya disuruh meminum ludah dan berjalan jongkok menaiki tangga. Ya. Dan ini terus, Pak, jadi nggak, maksud gue gini, ini berbahaya banget karena kita nggak tahu tes kesehatan masing-masing mahasiswa. Kalau mahasiswanya ada yang hepatitis tuh bahaya loh, bro. Itu kan- TBC. Oh. Bener Pak, TBC itu menular dari ludah. Makanya lulus wisuda. Kenapa kamu batuk-batuk saat wisuda? TBC. Ini yang merugikan kesehatan. Iya, ya kan? Mental tidak tertempa, kesehatan malah Mungkin makin buruk. maksud senior ini baik, Cok. Apa? Melatih solidaritas. Betul. Maksud satu aqua, satu air mineral buat dibagi-bagi. Tapi ya nggak gitu juga. Nggak gitu, Harus ini gue nggak mempertimbangkan. setuju karena kita harus mengetahui kesehatan setiap orang. Benar. Yang kedua, mahasiswa baru disuruh berhubungan badan saat ospek, Pak. Ya Allah, ini mana Skotlandia lah? Bukan. Skotlandia tadi nih. Ini di bangkapos.com. Oh, jadi ada dipaksa berhubungan badan ya? Betul. Wah, kalau ini mah malah banyak yang mau ini mah. Serius, Pak. Oh iya, khusus mahasiswa mesum. baru, iya. Wah, ini dia impianku. Kamu mesum ya? Enggak, disuruh senior. Wah, ya gitu. sudahlah. Waduh. Jangan Tapi ditiru ini nih. menurut gua apa ini mah merusak moral, ini tidak membentuk watak. Membentuk watak ya. Iya. Yang lain, Jok. Nah, yang ketiga nih, Pak, yaitu dipaksa makan makanan encer menjijikkan sampai muntah, Pak. Aduh, ini juga menyiksa kan, kalau sampai muntah-muntah kesehatan, Bro, terganggu, Bro. Ya kan? Jadi ini ada dari Okezone.
Jadi ceritanya ada seorang mahasiswa laki-laki bahkan disuapi paksa mencicipi makanan yang ini nggak jelas nih asal-usulnya apa nih makanan ini. Makanan cair-cair gitu. Ini gue nggak setuju Yang juga jelas sih. sampai merugikan muntah-muntah. Muntah-muntah. Bahaya loh kalau capek, muntah, dehidrasi bisa meninggal juga itu. Betul. Udah Gak gitu. setuju ini, gak setuju kita ya. Tidak setuju. Udah gitu sampai ini kekerasan yang terjadi di ospek sampai menyebabkan meninggal. Aduh, itu juga beberapa kali ada berita Mm-mm. sampai dipukulin ya. Ya, dan yang paling ini sih ini ada sebuah mahasiswa baru. Seorang Oh iya. sebuah mahasiswa. Seorang mahasiswa baru. Ya, seorang mahasiswa baru ini di kampus yang udah pasti terkenal lah. Ya. Dipukulin, Pak. Oh. Yang nanti katanya kalau udah lulus jadi kepala daerah, tahu kan lu? Oh. Yang Tahu. yang inisialnya dipukulin Pak sampai meninggal Pak. Iya. Nah ini apaan ini, gue nggak setuju Pak. Pokoknya yang sampai membahayakan nyawa itu Mengancam kesehatan kita tidak mengancam setuju. kesehatan itu tidak setuju Yang tuh. kejamnya begitu tidak setuju. Karena menurut gue gini, kalau memang sampai meninggal untuk apa kuliah? Ya makanya arwahnya nggak bisa kuliah dong arwahnya. Jadi ya tolong ini sangat diperhatikan ya. Ya kan? Lagian seniornya kan harusnya melihat. betul. Dipukulin pak. Masih kuat kamu, pak. Kenapa ada darah dari hidung ya kan? Masih kuat, matamu masih kuat. Kan pasti udah bisa melihat harusnya ya. Atau jangan-jangan efeknya nggak langsung biasa Coki. Iya. Saat dipukulin dia diem-diem aja, ternyata organ tubuhnya. Betul. ada Tapi lo gangguan. tahu nggak? Gue setuju sama lo. Kebanyakan tuh senior tuh balas dendam Pak. Mm-mm. Jadi niat dia untuk ospek tuh bukan membentuk karakter juniornya, tapi mau balas dendam. Karena dia dulu digituin. Nah, ini dia harus diputus nih. Harus circle. diputus circle ya. Gini, kita setuju dengan ospek yang kejam. Kita setuju. Tapi kejamnya kejam yang tidak membahayakan kesehatan dan fisik. Benar. Apalagi membuat cedera gitu. Ya. Itu kita tidak setuju. Tapi kalau misalnya kejam kayak misalnya disuruh dengan challenge yang nyaris Benar. impossible, Itu melatih- nggak apa-apa. melatih mental, ya. Itu balik lagi ke definisi dari Wikipedia kan. Ya. Watak. Itu Ya. kita Dan setuju. sebenarnya kan gini, ospek itu selain melatih watak, mengenal kampus. betul. Bagaimana orang bisa mengenal kampus dengan cara dipukulin, ya kan? Itu Oh, juga. Mungkin logikanya gini, Pak. Kok ada logikanya? Gitu? Bisa jadi. Coba kita mencoba berpikir kalau kita jadi senior yang suka mukulin ya. Ya. Dengan mengejar-ngejar junior karena mau dipukulin. Junior kan mencari tempat bersembunyi. Nah, terus Akhirnya dia terpaksa membuka denah biru, Pak. kalau print biru dia di dipukulin seniornya lari, ya larinya keluar dong. Keluar minta pertolongan, kenapa dia malah sembunyi di kampus? Harus lihat denah dulu. Malah terpojok, malah makin dipukulin. Enggak kan, tujuannya itu mengenal lingkungan kampus. Ya harusnya yang dites itu pengetahuan kampus begitu. Iya. Selain mental-mental susah tadi, kantin di mana? Perpus di mana? Oh iya, Begitu. mendingan gitu ya. Ada maba baru langsung ditembak. Iya, tes. Di mana ke kantin? Wow. Iya langsung gitu. Kalau misalnya tidak bisa jawab Iya. kan, misalnya nanti disuruh banji jumping dari lantai 10. Kok gitu. lebih kejam hukuman? Nggak, Coki udah nggak masuk akal dari tadi. Udah mensaman arwah dosen. Sekarang banggi jumping. Tapi kan aman bangki jumping. Ya aman, tapi siapa yang mau ngelakuin, bro? Udah, jangan diikutin saran Coki ya. Ya pokoknya kesimpulannya dari kami berdua setuju ospek yang kejam, Betul. yang membentuk mental. Tapi gini, sekarang pertanyaan, Kok lo kan ada? udah menikah, Ya, pasti punya anak. benar. Anak lo kalau digituin mau nggak lo? Ospek kejam, Mm-mm. yang secara mental ya. Iya. Kalau aku iya aja. Hmm. Ya kan, maksudnya asal masih masuk akal, ya kan. Jangan sampai tadi coba cari kekurangan presiden, ya kan. Cari apa yang susah, yang sampai gak masuk akal. Coba kamu cari pusaka di pusaka Nyi Roro Kidul. Nah itu udah gak masuk akal. Kalau ya siapa tahu Pak. Ayah, aku ingin ke pantai selatan. Kenapa? Mencari pusaka Nyi Roro Kidul. Untuk apa nak? Untuk ospek. Jangan, kalau itu mah mending tidak usah kuliah daripada syirik. Kalau mencarinya barang ini, barang masih bisa dibantu kalau anakku nanti Kenapa begitu. cari pusaka brengsek? Ya makanya ente kalau nanya sulit masih bisa dijangkau gitu, nggak apa-apa. Setuju? Disuruh narik pusaka tapi lucu bah. Itu tuh bisa sih kita bikin. Kok bisa bikin? Udah Cok, kesimpulan ini Cok.
Pokoknya kita berdua setuju ospek yang kejam. Betul. Meskipun nyari susah, minta tanda tangan, terus ada yang coba ini kamu cari duit 50.000 gimana pun caranya. Atau gimana Ada kalau itu. mau ospek yang memudahkan juniornya tuh bisa di kampus. Apa tuh? Misalnya dia broadcasting. Hmm. Jadi atau PR, misalnya ospek PR. Iya. Menurut gua juniornya ospeknya adalah dipasangin susuk. Kok bisa dipasangin sus? Biar nanti PR bersinar, Pak, bercahaya. Kan udah closing, inti kok nambah-nambah susu. Udah, dari tadi Coki makin ngelantur ya. Anda kalau mau menyebarkan ospek sirik jangan di sini. Jangan di sini. Intinya kita setuju dengan ospek kejam yang menempa mental. Iya, iya. Kalau dia kejamnya Kalau sampai Totok menyiksa Aura, fisik, terus menyiksa fisik, merugikan kesehatan, kita tidak setuju. Rick anjing ospek sih. Oke, demikianlah dari kami. Kalau misalnya ada ide-ide tentang apa yang harus kita bahas selanjutnya, Yoi. langsung aja komen di kolom noise kita. Dan coba kasih tahu ke teman-teman kalian yang belum punya aplikasi ini untuk download tentunya ya. Yoi, langsung download aja di App Store dan Play Store untuk mendengarkan podcast-podcast dari Noise. Dan Oke? tentunya podcast kita ini kalau ada genrenya adalah parental advisory ya. Udah bukan parental lagi nih, parental, guru, ustadz, para ulama, advisory. Nggak cukup parent doang kita advisory-nya, oke? Parental, guru. Jadi kalau mau rekomendasiin boleh, tapi cari yang pilih-pilih juga ya. Ya, oke. Siap-siap dimusuhi masyarakat. Saya Treta Muslim. Dan saya Coki Pardede, kita berdua signing out, bye-bye. Para noise. Hah? Emang gitu? Musuh masyarakat.